Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aruma Gustina dari jurusan Teknologi Rekayasa Kimia Industri Angkatan 2019. Di sini saya bersama rekan saya, Palupidia Utami, dari jurusan Teknologi Rekayasa Kimia Industri Angkatan 2019. Di sini, kami ingin menjelaskan fenomena perpindahan momentum aliran fluida dalam sistem pipa vertikal. Untuk referensi yang kami gunakan, yakni pada buku Bird Second Edition Transfer Phenomena. Apabila teman-teman ingin mendownload, maka dapat di-download pada link Google Drive berikut. Dan berikut adalah gambar penampang aliran fluida melalui pipa vertikal, di mana pada gambar ini terdapat pipa vertikal dengan panjangnya ini adalah L, dan jari-jarinya ini adalah R, di mana pada pipa ini nanti akan dialiri sebuah fluida yang jatuh dari atas menuju ke bawah. Nah, pada saat fluidanya itu jatuh, terdapat adanya pengaruh gaya gravitasi dan terdapat adanya pengaruh perbedaan tekanan. Untuk tekanan yang di atas ini adalah P0, dan untuk tekanan yang di bawah ini adalah PL. Kemudian, di sini terdapat banyak sekali lapisan-lapisan fluida yang jatuh ke bawah gitu. Nah, setiap lapisan fluida tersebut memiliki alirannya itu adalah sejajar. Nah, ketika alirannya itu sejajar, maka disebut aliran laminer. Nah, dari berjuta-juta lapisan fluida yang jatuh, di sini kita ambil selapis tipis lapisan fluida, yang mana dari sini kita dapat menentukan bagaimana profil kecepatan fluidanya dalam aliran laminer pipa vertikal. Gitu. Nah, untuk cara penyelesaiannya, itu yang pertama kita memilih koordinat silinder. Karena tadi kan pipa, sehingga kita dapat memilih koordinat pipa silinder. Untuk koordinat pipa silinder, terdapat dua arah ya, aksial atau Z dan arah radial. Untuk sudutnya berada di bawah, yakni theta. Kemudian fluida tadi mengalir jatuh dari atas ke bawah. Nah, untuk arah alirannya maka akan searah dengan sumbu Z atau aksial. Kemudian ketika fluidanya tadi jatuh, maka ketika kita mengkaji momentum, maka akan ada shear stress atau tegangan yang terlibat di dalamnya. Kemudian ketika fluidanya itu jatuh, maka kita dapat memprediksi kecepatan fluida yang paling tinggi. Kecepatan fluida yang paling tinggi itu berada di tengah-tengah. Kenapa berada di tengah-tengah? Karena ketika fluidanya itu jatuh, maka dinding fluidanya itu akan mengalami gesekan dengan dinding pipa fluida, sehingga akan mengalami hambatan. Nah, untuk perpindahan momentum itu terjadi dari kecepatan tinggi ke kecepatan rendah, sehingga perpindahan momentumnya ini terjadi dari pusat fluida atau pusat silindernya ini ke arah luar. Pada saat fluidanya ini keluar atau perpindahan momentumnya itu terjadi ke arah luar atau R sama dengan R, maka besarnya itu adalah R plus delta R. Kemudian dari sini kita dapat menentukan neraca momentumnya ya. Untuk neraca momentumnya itu dapat kita tinjau dari laju momentumnya. Yang pertama kita akan meninjau laju momentum Z yang masuk melalui permukaan pada saat Z-nya ini sama dengan 0. Nah, besarnya laju momentumnya ini adalah 2VR dikali delta R dikali flux ZZ pada saat Z sama dengan 0. 2VR di sini adalah keliling lingkaran. Nah, untuk delta R-nya, karena tadi fluidanya tadi terjadi perpindahan momentum ke arah R, maka ketebalannya ini adalah delta R.
Nah, ini untuk flux jet-jet ini adalah flux momentum jet pada saat jetnya ini adalah sama dengan 0. Kemudian yang kedua kita dapat meninjau laju momentum Z yang keluar melalui permukaan pada saat jetnya ini sama dengan 0. Laju momentum Z yang keluar melalui permukaan pada saat jetnya ini adalah sama dengan 0 di sini. Untuk besarnya itu adalah sama seperti yang nomor 1 ini, 2VR dikali delta R dikalikan dengan VZZ pada saat Z sama dengan L. Nah, ini yang membedakan. Kemudian yang ketiga, kita dapat meninjau laju momentum Z yang masuk melalui permukaan silindris pada R. Nah, tadi kan perpindahan momentumnya itu kan dari dalam ke arah luar gitu ya, dari dalam ke arah luar atau R ini. Sehingga laju momentum Z yang masuk ini adalah 2VR dikalikan dengan L, keliling lingkarannya dikalikan dengan panjang pipanya, kemudian dikalikan dengan VRZ pada saat R. Nah, kemudian ini dapat disederhanakan menjadi 2VRL VRZ pada saat R. Kemudian pada saat fluidanya tadi keluar, besarnya itu kan tadi besarnya kan sebesar R plus delta R. Sehingga kita meninjau laju momentum Z yang keluar melalui permukaan silindris pada saat R plus delta R. R-nya ini plus delta R. Besarnya itu dapat kita hitung 2V dikali R plus delta R dikalikan dengan L dikalikan dengan VRZ pada saat R plus delta R. Nah, ini dapat disederhanakan, ini 2VR dikalikan dengan L PRZ pada saat R plus delta R. Kemudian, untuk yang terakhir, kita dapat meninjau gaya gravitasi yang bekerja dalam arah Z pada kerangka silinder. Tadi kan untuk gaya gravitasi kan mempengaruhi jatuhnya fluida, sehingga di sini kita juga meninjau gaya gravitasinya, yakni besarnya adalah 2VR dikalikan dengan delta R, ketebalan fluidanya, dikalikan dengan L, dikalikan dengan rho dikali G, gaya gravitasi. Sehingga kita dapat meninjau neraca momentumnya, yakni neraca momentum yakni input dikurangi dengan output ditambah gaya yang bekerja. Di sini gaya yang bekerja adalah positif. Kenapa positif? Karena tadi fluida yang mengalir atau jatuh dari atas ke bawah tadi searah dengan gaya gravitasi, sehingga nilainya adalah positif. Di sini dapat kita masukkan input dari laju momentum yang masuk dari arah R ini dikurangi dengan laju momentum yang keluar dari arah R atau R plus delta R. Kemudian kita tambahkan dengan laju momentum yang masuk dari arah Z pada saat Z-nya ini sama dengan 0. Kemudian dikurangi dengan laju momentum yang keluar dari arah Z atau Z-nya ini sama dengan L. Kemudian kita jumlahkan dengan gaya gravitasinya. Nah, dari sini kita dapat menyederhanakannya dengan membaginya dengan 2V delta RL atau konstanta ruangnya. Sehingga dari sini dapat kita sederhanakan menjadi persamaan berikut ini. RPRZ pada saat R plus delta R dikurangi RPRZ pada saat R dibagi dengan delta R sama dengan PZZ pada saat Z sama dengan 0 dikurangi dengan PZZ pada saat Z sama dengan L dibagi dengan L panjangnya ditambah rho G dikalikan dengan R. Jika nilai delta R-nya ini mendekati 0, maka limitnya ini adalah delta R mendekati 0, maka dari persamaan ini dapat kita definisikan menjadi persamaan diferensial berikut ini. dRPRZ per dr, di mana ini dapat kita presentasikan
adalah turunan dari RPRZ terhadap dengan DR. Sama dengan PZZ pada saat Z-nya ini sama dengan 0 dikurangi dengan PZZ pada saat Z-nya ini sama dengan L dibagi dengan L, ini tadi, ditambah dengan rho G dalam kurung dikalikan dengan R. Setelah kita mendapatkan persamaan diferensialnya, maka kita dapat mendapatkan hubungan tau dengan posisi dengan mengevaluasi komponen VRZ dan tau ZZ, di mana kita dapat menguraikan komponennya, di mana pada komponen VRZ dapat dihilangkan komponen konvektif, yakni PVR dikali VZ, karena tidak ada kecepatan yang terjadi ke arah radial atau VR-nya itu adalah sama dengan 0, sehingga tidak ada juga tekanan yang bekerja atau P, sehingga dihilangkan menjadi tau RZ. Untuk PZZ tidak ada komponen yang dihilangkan, sehingga dari persamaan diferensial yang didapatkan kita dapat memasukkannya. DR PRZ per DR sama dengan kita masukkan PVZ dikali VZ plus P0 plus tau ZZ pada saat Z-nya ini sama dengan 0, dikurangi PVZ VZ plus PL plus tau ZZ pada saat Z-nya ini sama dengan L, dibagi dengan L, ditambah rho dikali G dikalikan dengan R. Di mana komponen konvektif dapat kita lihat bahwa terdapat kesamaan nilai, di mana nilai VZ di bagian bawah dan nilai VZ di bagian atas ini sama, sehingga kita dapat menghilangkannya. Begitu juga dengan tau ZZ, karena tidak ada perbedaan nilai VZ terhadap Z, sehingga kedua nilai ini sama-sama dihilangkan. Namun untuk tekanannya ini tidak dihilangkan karena tadi ketika fluidanya itu mengalir dari atas ke bawah, ada pengaruh terjadinya perbedaan tekanan. Yakni pada fluida yang di atas itu adalah P0 dan yang di bawah itu adalah PL. Sehingga tidak dihilangkan. Di sini karena DR PRZ per DR, di mana PRZ-nya ini tadi sama dengan tau RZ, maka di sini kita dapat menggantinya dengan DR tau RZ per DR sama dengan P0 minus PL per L plus rho dikali G dikalikan dengan R. Kita sederhanakan, DR tau RZ per DR sama dengan P0 minus PL per L dikalikan dengan R. Sehingga dari sini kita integralkan, masing-masing kita integralkan, sehingga kita dapatkan tau RZ sama dengan P0 minus PL per 2L dikalikan dengan R plus C1 per R. Baik, selanjutnya untuk distribusi momentumnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Luki. Baik, untuk selanjutnya saya lanjutkan. Yang terakhir didapatkan nilai dari tau RZ sama dengan P0 min PL per 2L kali R ditambah C1 plus R bagi R. Di sini C1 merupakan komplemen 1 di mana hasil integrasi tak tentu yang tidak memiliki batas, maka dari itu diperlukan nilai untuk menghasilkan nilai dari C1. Ya. Di sini untuk boundary condition-nya, untuk mendapatkan nilai C1, itu R sama dengan 0. R sama dengan 0 ini, C1 juga harus sama dengan 0 agar nilai tau RZ ini dapat diketahui. Apabila nantinya C1 tidak sama dengan 0, nantinya hasil ini akan tak terhingga dan nilai tau RZ akan tak ternilai. Maka dari itu, R sama dengan 0 dan C1 sama dengan 0. Lalu substitusikan
tau RZ sama dengan P0 min PL bagi 2L kali R ditambah C1 dibagi R. Dan untuk nilai R dan C1 ini adalah 0, maka dari itu nilai tau RZ sama dengan P0 min PL bagi 2L kali R yang juga termasuk dari distribusi momentum. Untuk selanjutnya adalah distribusi kecepatan, di mana untuk nilai tau RZ yang sudah diketahui adalah tau RZ P0 min PL bagi 2L dikali R. Lalu kaitkan dengan hukum Newton, di mana hukum Newtonnya itu adalah min mu dv Z per dr. Mari kita membuat persamaan, yaitu min mu dv Z bagi dr sama dengan P0 min PL bagi 2L dikali R, lalu dipindah ruaskan menjadi dv Z per dr P0 min PL dibagi 2 mu L kali R. Maaf, di sini harusnya ada tanda minus, jadi minus P0 min PL per 2 mu L kali R. Lalu kita integrasikan untuk mendapatkan nilai C2, yaitu integrasikan terhadap dr, persamaan dv Z per dr sama dengan integral dari min P0 min PL bagi 2 mu L kali R. Nah, didapatkan hasil integrasinya yaitu adalah Vz sama dengan min P0 min PL dibagi 4 mu L dikali R kuadrat ditambah C2. Di sini juga merupakan integral tak tentu yang harusnya mendapatkan nilai dari C2. Maka di sini diasumsikan kondisinya adalah R kecil atau sisi panjang silinder bagian dalam sama dengan R besar, yaitu sisi panjang sisi dari silinder bagian luarnya. Dan juga Vz-nya ini sama dengan 0, di mana untuk kecepatan pusatnya saat awalnya itu adalah 0. Ya, maka dari itu untuk mendapatkan C2 yaitu Vz sama dengan min P0 min PL bagi 4 mu L dikali R2 ditambah C2, substitusikan Vz sama dengan 0, sama dengan min P0 min PL bagi 4 mu L kali R kuadrat ditambah C2, lalu dipindah ruaskan menjadi min C2 sama dengan min P0 min PL dibagi 4 mu L dikali R besar kuadrat, dan didapatkan hasil dari C2, ini minusnya dihilangkan, jadi positif, yaitu C2 sama dengan P0 min PL dibagi 4 mu L dikali R besar kuadrat. Selanjutnya, setelah diketahui nilai dari C2-nya, maka dari itu disubstitusikan ke persamaan Vz yang sebelumnya. Yang hasilnya didapatkan Vz sama dengan min P0 min PL dibagi 4 mu L dikali R kecil kuadrat ditambahkan nilai dari C2 yaitu P0 min PL dibagi 4 mu L dikali R besar kuadrat. Dan di sini untuk nilai Vz didapatkan P0 min PL dibagi 4 mu L kali R besar kuadrat dalam kurung 1 min R per R kuadrat. Bisa dibuat persamaan seperti ini. Dan ini merupakan distribusi kecepatannya. Untuk selanjutnya kita mencari kecepatan maksimum atau Vz max-nya. Dan ini terjadi saat R-nya sama dengan 0, saat awal, di mana untuk Vz, rumus Vz yang sudah didapatkan sebelumnya yaitu P0 min PL dibagi 4 mu L dikali R kuadrat, 1 dikurang R per R kuadrat. Lalu untuk mencari Vz maksimum atau kecepatan maksimumnya, substitusikan R kecil sama dengan 0 dan didapatkan Vz max-nya yaitu P0 min
PL dibagi 4 mu L kali R kuadrat kali 1, dan hasil dari kecepatan maksimum atau VZ max didapatkan P0 min PL dibagi 4 mu L dikali dengan R besar kuadrat. Selanjutnya adalah kecepatan rata-rata atau VZ-nya, di mana untuk rumus kecepatan rata-ratanya itu adalah VZ sama dengan setengah dari VZ max-nya. Maka dari itu, untuk VZ atau kecepatan rata-ratanya setengah dari VZ max, di mana VZ max ini hasilnya adalah P0 min PL dibagi 4 mu L kali R besar kuadrat dikali setengah menjadi VZ sama dengan P0 min PL dibagi 8 mu L kali R besar kuadrat, dan didapatkan hasil dari kecepatan rata-ratanya. Sekian penyampaian tentang fenomena perpindahan momentum pipa vertikal dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.